Belum, Pak. Oh, udah. Udah, Pak. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Anda sekalian, itu sangat luar biasa sekali. Hari ini saya bisa bertemu lagi dengan orang-orang hebat. Di depan saya ini nanti saya berasa bertemu dengan, ada di depan saya ini ada seorang presiden, ada seorang gubernur, dan ada seorang wali kota, dan juga ada seorang pengusaha yang akan membawa Indonesia lebih baik ke depan. Amin ya Rabbal. Ya, mengawali pagi ini, mari supaya kita lebih fresh kembali. Yuk, mari kita sampaikan jawabannya adalah pagi luar biasa, Allahu Akbar. Oke? Oke, Pak. Oke, Pak. Oke, baik. Semangat pagi. Luar biasa. Baik, Anda sekalian, sebelum kita mulai lanjut ke pelajaran kita pada hari ini, silakan Ketua Kelas Ali Mahfud untuk memimpin doa pada hari ini. Silakan. Ya Pak, semuanya, teman-teman semuanya, untuk memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa bersama-sama. Semuanya siap, gerak, berdoa mulai. Amin. Selesai. Oke, terima kasih Ananda Ali Mahfud. Saya melihat dari sosok kamu ini, kamu telah menjadi bupati di ya. Baik, Anda sekalian, mulai keberkahan juga pada hari ini. Silakan Anda sekalian semuanya buka Al-Qur'annya, buka Quran Surah Al-Baqarah 143. Kita akan tadabur sejenak membacakan satu ayat dari Al-Quran Surah Al-Baqarah 143. Akan dibuka sama-sama. Dibaca masing-masing saja ya Anda sekalian. Shadaqallahul azim, shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Ya, baik. Anda sekalian, di tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang multikultural dan multi etnis serta multi agama, kita di akhir-akhir ini sering sekali terjadi gesekan-gesekan baik antar umat beragama atau kemudian tak jarang juga sering terjadi pergesekan-gesekan dan juga cacian saling mencela umat agama lain. Nah, oleh karena itu kita sebagai siswa yang baik, kita perlu menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam diri kita. Selain nilai-nilai agama tertanam dalam diri, juga kita tanamkan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai kebinekaan. Mari kita sama-sama menyanyikan salah satu lagu yang ini semoga menggugah kita tentang keanekaragaman Indonesia. Yuk kita sama-sama menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke, ya. Oke. Yuk, 1, 2, 3.
Dari Sabang sampai Baik, kita kembali ke dari kita. Nah, baik Anda sekalian, materi kita hari ini adalah tentang Islam Wasatiyah sebagai rahmatan lil alamin. Tapi sebelum itu, sebelum kita membahas lebih jauh apa itu Islam Wasatiyah sebagai rahmatan lil alamin, yuk sekarang silakan ambil gadgetnya masing-masing. Yuk ambil handphonenya masing-masing. Ya, ketikkan di Google mentimeter.com. Ya, ketik di Google mentimeter.com. Ya. Sudah? Sudah ya, sudah semua, sudah dibuka mentimeter.com. Nah, kemudian di atas ada meminta kode, masukkan kode ini. Ya. Kodenya 742 2456. 8742 2456. Ya, silakan klik join. Sudah? Kodenya berapa Pak tadi Pak? Salah Pak. 8742 Terus 2456. duanya 2 ya Pak? Ya. 8742. Ini di layar sudah ada. Nampak di layar Bapak ini, anak-anak sekalian? Enggak kelihatan, Kak. Kelihatan? Enggak muncul. Enggak muncul. Belum Kalau sudah Pak, apa itu? ini sinyalnya mungkin. Satya, enter tool. Submit. Ya Pak. Sudah? Belum, masih gambar Bapak aja. Masih gambar Bapak. Belum nampak Pak. Belum ada berpindah slide-nya Pak Kholik. Ini? Masih Ini itu muncul? aja Pak. Belum Pak, belum. Belum. Bawah Pak. Masih halaman 1. Masih slide 1 yang nampak. Keluar aja dulu Pak Kholik, keluar dulu. Bentar ya. Nampak? Nampak, Pak. Masih proses. Tahu Puan mana? Masih proses Pak, masih proses. Sudah muncul ini jawaban-jawaban kalian? Apa yang kamu ketahui tentang Islam Wasatiyah? Ya, silakan dijawab semuanya. Jawabnya dari HP langsung gitu Pak. Ya, langsung dari HP-nya. Sudah, Pak Guru. Kodenya tadi Sudah. Oke, kodenya 87422456. Oke. Nah. Baik. Nanti akan saya tanya satu-satu, kemudian jawab pertanyaan yang kedua. Aduh, saya Lanjutkan ke pertanyaan yang kedua, sudah? Belum bisa masuk Belum bisa masuk Pak. Saya Ini belum bisa kuis dibuka. apa survei, apa word code, apa itu Pak? Saya
Di atas ada yang meminta kode. Paling atas Keluar. ada ruang kosong, kode, akan diisi kodenya. Nomornya berapa, Bu? 8742 ini 8742 2456. Ya. 87. Hahaha, nggak bisa. Ini sudah tampil di layar kalian semua, anak-anak? Jawaban-jawaban kalian sudah muncul? Sudah, Kalau Pak. udah jawab pencet apa, Pak? Jawab aja. Klik submit di bawahnya ada Aku nggak submit bisa ini kemana? atau submission. Iya, Pak, saya juga nggak bisa setelah submit. Ke open atau Tahu, aku nggak ngerti nih yang mau Paulik tadi kan aku terpental gitu. Ya, Pak, aku jawabannya udah muncul baik. ya. Sudah ya? Iya, Aku Oke, udah baik. muncul jawabannya, Pak. belum bisa masuk? Jawaban saya sudah muncul, Ah. Pak. Oke. Sudah muncul ya. Oke, baik. Ya. Di sini ada yang menjawab Islam Aku tengah-tengah nggak aja, Pak. ngerti, Yang Bu. menjawab Islam tengah-tengah warna hijau ini. Bukan Siapa yang merasa saya. menjawab Islam tengah-tengah? Saya, Pak. Oke, silakan coba kamu utarakan, ungkapkan apa yang kamu ketahui tentang Islam wasatiyah. Kalau di Islam tengah-tengah itu yang seperti apa? Tengah-tengah nggak berlebihan dan nggak kekurangan, Bapak. Aku nggak ngerti, Bu. Ya. Bu, aku nggak masuk Ya. marketer. Ya, baik. Anda sekalian, untuk lebih Bu, aku nggak jelasnya, masuk marketer. ya untuk lebih jelasnya, kita masuk ke materi ini. Ya, pertanyaan awal saja. Saya belum bisa buka. Ya, baik. Nah, Islam wasatiyah. Tadi ada yang menjawab Islam rahmatan lil alamin, ada yang menjawab Islam tengah-tengah, ada yang tetap menjawab Islam wasatiyah, ya, ada yang Islam yang adil, ya. Kita akan bicarakan tentang Islam wasatiyah. Nah, ini ada elemennya akidah fase ED kelas 10. Kemudian ya, kita langsung ke materi. Nah, Islam wasatiyah itu nih, secara etimologinya itulah sesuatu yang ukurannya sebanding. Ya, asal Pak, nggak semuanya yang keluar, Pak. nggak keluar. Di layarnya nggak ada. Gambarnya yang ada, yang banyak itu. Kayak Yang Buangin dulu sampah itu dalam plastik itu. Cepat. Bentar ya. Gini jadinya. Ini kok semut. yang banyak. Ini muncul. belum. Udah muncul? Nah, baru muncul. Anak-anak semua udah muncul? Udah ya? Udah, Pak. Oke. Udah. Itu tadi artinya wasatiyah secara etimologinya, secara bahasa. Sesuatu yang ukurannya sebanding. Nah, kalau secara terminologinya itu adalah nilai-nilai Islam yang dibangun dasar pola pikir yang lurus dan pertengahan. Nah, jadi wasatiyah itu dari kata term bahasa Arab wasat, tidak berlebih dan artinya pas di tengah-tengah dalam hal-hal tertentu, ya. Nah, lalu bagaimana itu ya Islam yang tengah-tengah itu adalah Islam di antara dua titik ekstrim yang saling berlawanan, ya. Dua titik ekstrim yang saling berlawanan ini sering disebut dengan golongan radikal dan golongan liberal.
di mana radikal ini adalah golongan-golongan yang cenderung berlebih-lebihan dalam memahami nas Al-Quran tanpa dibarengi dengan pemahaman yang mereka hanya secara tekstual saja memahami ayat. Ada golongan yang kedua disebut golongan yang sering terkesan meremehkan yang disebut dengan golongan liberalisme. Mereka lebih mengutamakan akal pikirannya dalam menentukan sebuah hukum ataupun menentukan dalam kajian-kajian keagamaan. Mereka cenderung mengesampingkan nas Al-Quran ya. Jadi lalu Islam wasatiyah itu seperti apa? Islam wasatiyah itu yang berada di tengah-tengah itu dia tidak ekstrim dan dia tidak pula itu lebih jelasnya ya. Mari kita saksikan penjelasan tentang oleh Kiai Haji Nasaruddin Umar. Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar merupakan imam besar Masjid Istiqlal. Ya, mari kita saksikan bersama-sama. Islam itu sebetulnya sebuah istilah sudah modern ya kan, karena di dalam bahasa Arab itu ada sulasi, ada rubani, ada khumasi. Nah, ia dikatakan dalam Quran itu inna dina indallah al-Islam. Agama yang diakui di dalam Al-Quran itu ialah al-Islam, bukan as-salam, bukan juga Islam. Jadi rubai itu sudah istilah yang tawasutiyah, moderat. Nah, kalau kita katakan Islam tawasutiyah itu sebetulnya redundant kata-kata, tapi bisa juga disebut Islam tawasutiyah kalau itu berfungsi sebagai ayat daripada aslama menjadi Islam tadi. Nah, jadi poin yang saya ingin saya tegaskan di sini bahwa Islam itu sebetulnya adalah agama yang sangat moderat sesuai dengan namanya sendiri. Jadi kalau ada orang yang memperatasnamakan agama lalu melakukan kekerasan atau tasyaddud, maka itu sebetulnya tidak bisa disebut dengan perjuangan Islam. Atau juga melonggar-longgarkan ya. Itu hanya assalam, yang penting human relation-nya bagus tapi tidak ada hablum minallahnya, itu juga tidak tepat. Karena inna dina indallah al-Islam, bukan inna dina indallah as-salam atau al-istislam. Kalau assalam itu ya standar, ya yang penting baik kepada orang ya, nilai tanpa norma kalau assalam. Tapi kalau al-Islam nilainya ada, normanya ada. Tapi kalau al-istislam, khumasi, itu perfect. Artinya tidak boleh ada cacat sedikit pun. Punya kelemahan. Makanya itu tidak dikatakan inna dina indallah al-Islam, tapi al-Islam. Ya, nah, jadi itu tadi penjelasan singkat tentang Islam wasatiyah. Nah, untuk selanjutnya Anda sekalian, Bapak telah membagikan menjadi 4 kelompok. Ya, di kelompok pertama nanti ada Anda Nongita, ada Yudi, ada Evi, ada Erna dan juga Lilis. Ya, di kelompok kedua ada Parti, Diana, Rofa, dan Mahfud. Di kelompok ketiga ada Jupris, Ernita, Siva dan Afif serta Purkom. Dan yang kelompok keempat nanti ada Eros, Anis, kemudian ada Evi Ratna dan juga Roy. Nah, tugas kalian apa? Kalian untuk berpikir secara kritikal, ya, kritikal thinking terkait dengan fenomena yang pernah terjadi di Indonesia ini. Ini akan bentuk 3 ya. Ya, ini untuk kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2 dan kelompok 4, silakan kalian analisis fenomena yang terjadi. Gambarnya tidak terlihat, Mbak. Nggak terlihat? Gambarnya nggak ada, Pak Guru. Ya. Aduh, iya. Ini gambarnya tidak terlihat saya. Gambarnya tidak terlihat, suara putus, Pak. Iya, terputus-putus. Di saya juga sama.
Sebentar dulu, saya share lagi tugas yang akan kamu analisis. Kirim di grup aja biar bisa dianalisis. Bentar ya. Dia makan dulu. Kenapa nggak bisa diklik? Jaringan Pak mungkin nggak punya saya tadi. Ya, sepertinya ini tidak. Pagi hari ini memang mendung ya. Halo, apakah tadi layar sudah muncul? Saya muncul. Sudah Pak. Oke. Nah, Sudah, tadi Pak. nah, Ada, untuk Pak. kelompok 1 ya, untuk kelompok 1 dan 3 kalian menganalisis gambar yang ini. Ya. Nampak? Iya, Pak. Nah, Nampak, Pak. Nampak, Pak. nah, kelompok 3 dan 4 yang ini. Belum nampak, Pak. Oh ya, ya ada nampak. Udah ya? Oke. Saya beri waktu untuk didiskusikan tentang fenomena yang terjadi ini. Udah? Nah, baik. Saya akan persilakan dari kelompok 1. Ya. Kelompok 1 ada Lilis. Ya, silakan Lilis untuk menyampaikan hasil analisis kalian terhadap fenomena yang terjadi di gambar di slide pertama tadi. Lilis, ada? Ya, Pak, ada, Pak. Ya, silakan. Gambar orang demo, Pak. Orang demo ya. Bentar. Mana tadi? Bentar, Pak. Iya, orang yang sedang mau orang demo. Ya. Terus? Nah, di sini ada Manokwari Kota Injil, kemudian awasi kaum sipit dan pesek, wayang kulit bukan budaya dan bukan ajaran umat Islam. Ini menurut kamu gimana nih? Fenomena yang terjadi seperti ini? Harus saling itu sangat liberal, Pak. Harusnya tidak seperti itu. Apa itu lebih ke didiskusikan atau dimusyawarahkan dengan pihak-pihak terkait. Ya. Untuk kelompok 2, silakan Mahfud. Untuk kelompok 2, silakan. Ya, Pak. Hasil analisisnya.
gambar itu Pak, ada apa itu? Orang gunung. Ya. Kemudian di sini ada sebuah poster mengatakan bahwa Manokwari kota Injil. Kemudian ada poster awasi kaum sipit dan pesek. Ada poster juga menyatakan wayang kulit bukan budaya dan bukan ajaran umat Islam. Harusnya menghormati perbedaan ya mungkin dan Ya. menerima keberagaman. Ya. Demo apa itu? Ya, harusnya adalah kita bisa saling menghargai dan saling Ya, menghormati perbedaan-perbedaan tersebut. Ya, Nah, tidak dapat dipungkiri, ya tak bisa dipungkiri bahwa di tiap-tiap agama itu ada namanya golongan-golongan yang ekstrim. Ya, golongan yang ekstrim itu bukan hanya dari kalangan Islam saja, dari umat lain juga pasti ada yang ekstrim. Nah, contohnya ini, ya Manokwari kota Injil, ya kan. Nah, jadi bagaimana kita tidak bisa pungkiri bahwa setiap umat beragama itu mereka merasa eksklusif. Nah, kesenjangan-kesenjangan terjadi seperti ini terjadi karena adanya eksklusivisme, ya. Ada merasa agamanya yang paling Yang baik, terbaik. agama umat orang lain itu tidak baik, ya. Nah, oleh karena itu inilah pentingnya kita menanamkan nilai-nilai moderasi di dalam kehidupan beragama kita. Itulah pentingnya pelajaran kita pada hari ini tentang Islam Wasatiyah. Artinya apa? Islam yang moderat, ya, sebagai rahmatan lil alamin. Ya, semoga kehadiran Islam itu rahmatan lil alamin, ya. Jadi inilah Anda sekalian terkait dengan tugas kita pada hari ini, materi kita pada hari ini. Yang selanjutnya untuk kalian sebagai refleksi bagi kalian semuanya, ya, mari kalian jawab kembali. Silakan buka mentimeter.com-nya. Ya, silakan buka mentimeter.com. Silakan kalian isi angket ini. Ada muncul? Belum muncul, Pak. Belum, Pak. Belum, Mbak. Oke, silakan isi angket di mentimeter.com. Muncul? Ada muncul, Pak. Udah ya? Silakan masukkan kode 5718. Di mana Pak masukinnya, Pak? Di sebelah mana? Sudah? Di atas seperti tadi, di mentimeter.com. Silakan buka lagi mentimeter.com-nya yang tadi keluarkan dulu. 5718. Ya, 2041. 20 41. 41 ya. Ya, 5718 2041. Ya, silakan. Ini sebagai soal kita di akhir pertemuan ini. Sudah Pak Ya, Guru. benar saja. Lanjut ke soal keduanya. Masuk kodenya Pak, berapa? 5718 Iya, 24 1 2041. 41, ya. Sudah? Ya, baik. Anda sekalian, dan ya itulah tadi
tentang Islam wasatiyah sebagai rahmatan lil alamin. Baik, selanjutnya ya. Ya, baik. Oke, sudah Pak Khalid. Sebagai ya baik sebagai kesimpulan kita pada hari ini adalah bahwa Islam wasatiyah itu adalah sebagai Islam yang berada di tengah, yang tidak Gimana Pak Khalid? Waktunya udah berjalan terus ini. Ditutup aja Pak Khalid, udah habis waktunya. Hilang-hilang jaringan ini. Iya. Mana Pak Khalidnya udah muncul? Nah, nggak udah selesai lah ya karena terputus-putus dari tadi terus. Pak Khalid.